Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat kartu peserta ujian yang dilengkapi dengan foto dengan memanfaatkan fitur Mail Merge yang ada di aplikasi Microsoft Word. Nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi dalam satu lembar kertas A4 itu kita akan membuat 8 buah kartu peserta ujian dengan ukuran sebesar ukuran KTP atau kartu ATM. Oke, sekarang kita mulai saja untuk langkah-langkah pembuatannya. Langkah pertama seperti biasa kita buka dulu aplikasi Microsoft Word, kemudian kita buat file baru dengan mengklik blank dokumen. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pengetikan atau pembuatan dokumennya, kita atur dulu layout atau ukuran kertas dan lain-lainnya. Jadi masuk ke menu layout, selanjutnya masuk ke menu size untuk mengatur ukuran kertas, dan di sini kita gunakan ukuran kertas A4. Orientation-nya kita gunakan saja yang portrait, dan margin kita pilih custom margin. Nah, di sini kita beri saja 1 cm kiri kanan atas bawah ya. Jadi semuanya kita isi dengan 1 cm. Kemudian oke. Langkah berikutnya kita reset dulu pengaturan spasi dan lain-lainnya. Caranya masuk ke menu home, kemudian pada keyboard tekan Ctrl A sehingga terpilih semua area. Kemudian pada tab home di sini kita klik no spacing. Nah, kemudian sekarang barulah kita buatkan format kartu pesertanya. Di sini kita akan gunakan tabel. Jadi kita buatkan dulu tabelnya, klik menu insert, kemudian table, kemudian insert table. Nah, di sini kita akan membuat ukuran kartu ATM dengan masing-masing kotak ukurannya 8,56 cm kali 5,39 cm. Setelah saya hitung-hitung, di sini kita buatkan kolomnya sebanyak 3 kolom. Kemudian barisnya sebanyak 7 baris. Jadi number of kolomnya kita isi 3, number of rows-nya kita isi dengan 7. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini untuk jumlah kolomnya 3, barisnya ada 7. Sekarang kita atur dulu untuk panjang dan lebar kolomnya. Kita atur dulu untuk batas area kosongnya ini, teman-teman. Nah, caranya pertama kita blok dulu, kita klik di kolom paling atas. Nah, seperti ini. Jadi arahkan kursor ke area batas paling atas di kolom kedua sampai kursor mouse-nya berubah jadi tanda panah hitam arah ke bawah, lalu diklik. Nah, kemudian kita klik kanan pada area yang diblok, lalu table properties. Di sini kita masuk ke tab kolom dan nah di sini kita atur lebar kolomnya 0,5 cm saja. Kalau sudah klik OK sehingga nih kolom kedua jadi mengecil ya, teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita atur untuk kolom ke-1 dan ke-3. Kita blok untuk kolom ke-1 dengan langkah yang sama seperti tadi. Kita klik di batas bagian atasnya ya. Ketika kursor berubah jadi tanda panah ke bawah hitam seperti ini, kita klik kanan pada area yang diblok, lalu table properties, dan di sini kita berikan panjang kartu pesertanya. Lihat panjang kartu pesertanya 8,56. Jadi di sini kita isi dengan 8,56. Boleh kita ketikkan manual, boleh juga kita klik pada tanda panah yang ada di atas bawah ini. Tapi ini hanya bisa satu angka di belakang koma ya. Jadi untuk angka desimalnya kita ketikkan saja 8,56. Kemudian OK. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kolom yang ketiga. Kita klik lagi di batas kolom paling atas. Klik kanan lagi pada area yang diblok, lalu table properties. Lalu kita isi lagi dengan 8,56. Lalu OK, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita atur tinggi barisnya. Nah, tinggi baris itu adalah untuk tinggi dari kartu pesertanya, yaitu 5,39. Caranya adalah kalau tadi kita mengatur lebar kolom, kita klik di batas paling atas. Nah, sekarang kalau kita mau mengatur tinggi baris, maka kita kliknya di sini nih, teman-teman. Nah, jadi pada saat kursor mouse berubah jadi tanda panah seperti ini, tanda panah putih miring ke kanan, kita klik di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Terus klik kanan pada area yang diblok. Ingat, klik kanannya harus di area yang diblok. Lalu table properties. Nah, di sini kita centang pilih apa? Kita klik pada tab row, lalu centang pilihan specify height, dan kita ketikkan angka yang tadi 5,39. 5,39. Jadi tinggi barisnya kita set 5,39. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk ukuran satu kartunya adalah ini. Kotak-kotak yang besar ini. Ini hanya batas antara kartu dengan kartu, kita kasih jeda sekitar setengah cm. Oke, kemudian yang ini kita atur lagi ya. Jadi dikasih jeda satu baris kosong. Kita blok lagi, klik lagi di bagian kiri pada saat kursor mouse berubah jadi tanda panah miring ke kanan seperti ini. Kita klik.
Nah, dia akan terblok lagi satu baris nih. Klik kanan lagi pada area yang diblok, lalu table properties. Centang lagi pada tab row, kita centang pilihan specify height. Lalu di sini ketikkan lagi ukurannya berapa tadi? 5,39. 5,39 lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya ya. Jadi kita kasih jeda satu baris kosong, lalu kita lakukan cara yang tadi di baris berikutnya. Klik kanan pada area yang diblok, table properties. Centang lagi di sini, kasih lagi 5,39. Lalu oke. Lalu satu lagi di sini kita blok. Klik kanan lagi di area yang diblok, table properties. Lalu di sini kita centang lagi, kasih nilai 5,39. Kalau sudah oke. Hasil sementara adalah seperti ini. Lihat. Jadi nanti kotak-kotak yang besarnya ini itulah yang akan kita jadikan sebagai kartu pesertanya. Jadi sekarang kita akan hapus dulu atau kita akan hilangkan dulu garis-garis yang ada di garis pembatas ini nih teman-teman. Jadi caranya pertama kita blok dulu satu kolom yang ini ya. Jadi kolom yang kedua ini kita blok, tempatkan kursor mouse di atas kolom yang kedua sampai berubah jadi tanda panah ke bawah warna hitam seperti ini, kita klik. Nah, dia akan terblok satu kolom yang kecil ini ke bawah gitu. Kemudian kita klik kanan pada area yang diblok. Ingat sekali lagi klik kanannya harus di area yang diblok. Lalu table properties. Lalu kita masuk ke tab table. Lalu kita klik di border and shading. Nah, di sini bagian bordernya kita hilangkan nih bagian garis-garis horizontalnya ya teman-teman. Kita hilangkan yang ini, hilangkan yang ini, hilangkannya. Jadi garis horizontalnya dimatikan. Oke, sehingga kita bisa lihat tuh semua garis horizontalnya tidak ada. Sekarang kita matikan garis vertikalnya untuk baris yang ini dulu. Jadi kita blok satu baris dengan cara yang sama seperti tadi. Tempatkan kursor di sebelah kiri sampai berubah jadi kursor mouse-nya jadi miring ke kanan warna putih. Lalu kita klik lurus dengan baris kedua ini. Lalu klik kanan lagi di area yang diblok, table properties, lalu border and shading. Nah, di sini kita matikan garis vertikalnya. Kalau tadi kan kita blok satu kolom, dimatikan garis horizontalnya. Sekarang blok satu baris, lalu dimatikan garis vertikalnya. Oke. Tuh, seperti ini. Jadi, garis-garis pembatasnya lihat ini sudah hilang. Sekarang tinggal kelihatannya kotak-kotak saja. Padahal ini kan awalnya memang sebuah tabel. Tapi yang ini kita hapus garisnya. Lakukan hal yang sama untuk baris pembatas yang ini juga ya, teman-teman. Jadi kita blok lagi. Nah, klik di sini di kolom di posisi sebelah kiri, klik kanan lagi di area yang diblok, table properties, border and shading, matikan semua garis vertikalnya, lalu oke. Seperti ini. Lalu ulangi lagi untuk baris yang terakhir. Kita klik lagi di sebelah kiri, klik kanan di area yang diblok, table properties, border and shading. Kita matikan lagi garis vertikalnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 8 buah kotak yang nanti akan kita jadikan sebagai kartu peserta. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, kita posisikan dulu si tabel ini agar rata tengah ya teman-teman. Jadi kita klik di sudut kiri atas yang ada ikon ini, kita klik sehingga semua tabelnya terblok. Lalu kita klik ikon rata tengah sehingga posisi seluruh kartunya berada di tengah-tengah gitu. Oke, sekarang kita mulai untuk pengetikan isi atau teks yang ada di dalam kartu pesertanya. Sekarang di sini nanti kan kita akan dikasih baris kosong di sini. Oke, kita langsung enter. Nah, dia akan jadinya seperti itu. Jadi kita ketik saja satu huruf apa saja. Misalnya saya ketik A saja. Terus enter. Nah, kemudian kita ketikkan kopnya. Nanti ini kita akan hapus ya. Tapi sekarang kita berikan dulu, kita buatkan dulu kopnya. Misalnya pemerintah kota contoh. Lalu enter. Dinas pendidikan, enter lagi. Kemudian misalnya SMP Negeri 1000 contoh. Kemudian enter lagi, misalnya alamatnya Jalan Sampel nomor 1000 Kota Contoh. Nah, misalnya gitu. Ini untuk kopnya. Nah, sekarang kita atur dulu untuk ukuran hurufnya ya, teman-teman. Jadi kita blok dulu seluruh teks yang ada di sini. Boleh kita blok seperti ini. Boleh juga kita bloknya seperti ini. Jadi tempatkan kursor di pas pada garis kiri. Pada garis kiri seperti ini. Sampai kursornya berubah jadi tanda panah miring ke kanan warna hitam. Lalu kita klik. Nah, dia akan terblok semua. Boleh juga kalau susah, teman-teman langsung aja blok seperti ini. Gitu. Oke, kemudian kita beri ukurannya 7 saja karena di sini tidak ada ukuran 7, jadi kita ketik manual ya. Jadi angka 11-nya hapus,
kita ketikkan 7 lalu enter. Nah, ini memang ukurannya kelihatan kecil, tapi nanti kalau kita sudah cetak tetap akan terbaca ya teman-teman. Kemudian untuk nama hurufnya di sini saya berikan saja Arial. Kemudian ini kita beri rata tengah. Oke, sekarang kita rapikan ya. Nah, ini kita hapus saja untuk huruf yang pertama. Ini yang tulisan yang huruf yang pertama tadi kita hapus. Kemudian ukuran hurufnya kita beri menjadi 3. Caranya kita blok satu baris ini nih. Jadi cukup teman-teman blok seperti ini. Kalau kita blok satu garis, dia seolah-olah hanya ngeblok satu spasi gitu. Intinya kita blok dari kiri ke kanan satu baris full. Terus ini kita kasih ukurannya 3. Enter. Nah, sehingga seolah-olah ada jeda baris kosong sedikit ya antara garis paling atas dengan mulai pengetikan teksnya. Oke, kemudian kita blok baris yang ini 1 2 3 kita blok lalu kita beri cetak tebal. Nah, sudah selesai. Terus ini kita enter dulu. Jadi setelah alamatnya lalu kita enter dulu. Nah, sekarang kita ganti ukuran yang ini menjadi misalnya kita kasih saja 6 lah. Kita ketikkan 6. Jadi ukuran hurufnya kita ketik manual karena di sini ukuran yang bisa dipilih kan mulai dari 8 sementara kita kurang dari itu. Oke, kemudian kita tempatkan kursornya di bawah baris yang paling akhir tadi. Lalu kita akan buat garis skopnya. Nah, cara membuat garis skop tinggal kita tekan sama dengan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu tekan enter. Nah, dia akan berubah menjadi garis skop seperti ini. Nah, kemudian kita berikan jeda agak jauh antara teks ini dengan garisnya ya. Jadi caranya kita tempatkan kursor mouse di baris yang alamat ini, yang tulisan alamat ini, klik saja di sini. Kemudian kita klik pada line and paragraph spacing. Nah, kita kasih saja 1,15. Oke, kemudian langkah berikutnya kita kasih jeda satu baris ya. Jadi dari baris ini kita enter dulu, baru di sini kita ketikkan judulnya. Misalnya judulnya kartu peserta. Terus enter, penilaian akhir sumatif ya. Penilaian sumatif akhir tahun dalam kurung PSAT. Kurung tutup. Kemudian untuk baris yang ini kita blok satu baris, cukup kita blok dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, kita blok aja segini. Terus ini ukurannya kita berikan ukuran 3 saja seperti tadi di baris yang paling atas. Kemudian yang ini kita blok, lalu kita berikan cetak tebal. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ya tadi logonya belum kita masukkan ya. Jadi sekarang kita masukkan dulu logonya. Tempatkan kursor mouse-nya di mana saja teman-teman. Misalnya saya tempatkan kursor mouse di sini, lalu klik insert. Pictures, this device, lalu kita cari gambar logonya ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil logo Tuturi Handaya ini saja. Kita klik lalu klik insert. Nah, ini kan ukurannya besar ya. Kita perkecil saja. Cara memperkecilnya silakan teman-teman tinggal drag saja pada salah satu titik yang ada di sudut, boleh kiri atas, boleh kiri bawah, kanan bawah gitu. Ini saya drag di sudut kanan atas. Sampai ukurannya mengecil. Jangan dulu panik ya teman-teman kalau misalnya ini jadi kacau posisinya. Intinya kita kecilkan dulu si ukuran gambarnya seperti ini. Pokoknya kita drag di titik sudutnya ya teman-teman untuk memperkecil atau memperbesar. Kemudian kalau misalnya teman-teman pas mau ngeklik tidak bisa diklik, nah silakan kalian klik di menu home, kemudian select, kemudian select object. Kalau tidak bisa diklik gambarnya, tapi kalau bisa lanjut aja. Nah, kemudian sekarang karena di sini posisinya belum sesuai, kita ingin memposisikan logonya di sini di sudut kiri atas, maka kita harus format dulu si gambar logonya, teman-teman. Caranya pastikan logonya dalam posisi diklik, tandanya adalah di sini ada kiri kanan atas bawahnya ada titik-titik. Jadi kalau posisinya belum diklik, ini kan seperti ini. Nah, pastikan kita klik dulu agar muncul di sini menu picture format. Jadi klik picture format, lalu masuk ke wrap text, lalu di sini kita pilih in front of text. Maksudnya adalah agar gambar logonya bisa kita atur-atur posisinya sedemikian rupa. Kalau tadi kan kita tidak bisa mengatur, misalnya kita posisikan di sini nggak bisa, nanti akan kacau teksnya. Tapi kalau sudah dipilih in front of text, maka ini bisa kita geser ya. Jadi kalau mau menggeser gambarnya, yang digeser adalah area tengah-tengah gambarnya seperti ini. Kalau mau mengatur ukurannya, yang di-drag adalah titiknya. Kalau misalnya di teman-teman mau menambahkan logo logo satu lagi, misalnya ada logo sekolah, ada logo dinas atau logo pemerintah kota,
tinggal lakukan cara yang sama seperti tadi. Masuk ke menu Insert, Picture, lalu This Device, cari logonya, kemudian atur ukurannya, masuk lagi tadi ke menu Picture Format, lalu pilih di sini In Front of Text dan tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Di sini kursornya kan posisinya masih di sini, kita tekan dulu Enter. Nah, sekarang kita buatkan dulu tabel untuk nanti kita menempatkan foto di sini, kemudian ada identitas, kemudian di bawahnya ada titik bangsa dan lainnya. Jadi di dalam tabel kita buat tabel lagi gitu. Caranya klik menu Insert, lalu Table. Nah, di sini kita klik lagi Insert Table. Nah, kemudian pada kotak Insert Table di sini number of column-nya kita isi dengan 2. Lalu number of row-nya kita isi dengan 10. Jadi kita akan membuat tabel dengan 2 kolom dan 10 baris. Kalau sudah klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita atur dulu untuk lebar kolom yang ini, teman-teman. Jadi untuk lebar kolom yang ini kita perkecil. Boleh kita drag dengan cara seperti ini. Boleh juga kita atur dengan menggunakan tabel properties gitu. Jadi kalau mau menggunakan tabel properties, kita blok dulu seperti ini. Klik kanan pada area yang diblok, lalu table properties. Lalu di sini pada tab kolom kita centang dan tentukan lebar kolomnya. Boleh seperti itu, boleh juga kita langsung drag, misalnya kita kira-kira saja panjangnya sampai sini misalnya. Jadi nanti ini untuk posisi tempat penyimpanan fotonya. Kalau kurang tinggal kita geser lagi ke sini, nanti juga kita bisa atur-atur lagi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langkah berikutnya, nah ini kita gabung semua area yang ada di sini. Jadi semua selnya kita gabungkan. Caranya adalah kita blok dari atas sampai bawah, ngebloknya dari sini teman-teman. Jadi dari baris pertama sampai baris terakhir pada kolom pertama gitu. Kita blok semuanya, lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu kita klik Merge Cell. Sehingga nanti, nah ini akan menjadi satu kotak, di mana nanti kotak ini kita akan menjadikan sebagai tempat penyimpanan foto ya teman-teman gitu. Kalau misalnya dirasa ini terlalu besar tempat simpan fotonya, bisa diperkecil lagi. Nah, misalnya sebesar ini. Oke, kemudian langkah berikutnya, nah di sini kita buatkan data identitasnya. Ini kan posisinya rata tengah ya teman-teman. Kita ubah dulu agar menjadi rata kiri. Kita blok seluruhnya dari paling atas, sel paling atas yang ini, tabel yang di dalam ya, sel paling atas sampai paling bawah kita blok. Lalu masuk ke menu Home, kita klik ini rata kiri ya. Oke, kemudian kita mulai pengetikan identitasnya. Misalnya di sini nomor peserta. Lalu di bawahnya, ini kita tekan panah bawah ya. Jadi untuk pindah baris jangan enter. Kalau enter nanti jadinya seperti ini. Jadi tinggi barisnya bertambah. Tapi kita tekan panah bawah saja untuk pindah baris. Kemudian di sini nama peserta atau nama siswa. Terus panah bawah lagi kelas, panah bawah lagi ruang. Kemudian sekarang kita akan buat titik 2 lurus ya. Nah, kita akan membuat titik 2 lurus, maka bisa menggunakan fitur tabulasi. Caranya kita blok dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini kita blok. Nah, kita blok 4 baris ini. Kemudian kita buat 2 buah tabulasi. Jadi nanti misalnya titik 2-nya mau kita tempatkan di sini, lalu kita coba arahkan ke atas. Nah, kurang lebih posisinya di sini. Jadi teman-teman cukup klik saja di area roller di mana posisi titik 2 nanti akan kita buatkan. Misalnya kita buat di sini. Jadi kita klik di sini. Nah, sampai muncul ikon mirip huruf L ya. Nah, ini namanya tabulasi. Ini tabulasi kiri. Kalau di teman-teman rollernya tidak muncul, masuk ke menu view, lalu centang pilihan roller. Oke, kita lanjut ke menu home lagi. Kemudian kita lanjut untuk membuat satu buah tabulasi lagi di sebelah kanannya. Jadi tabulasi ini nanti untuk posisi titik 2, lalu kita buat lagi satu tabulasi di sebelah kanannya. Nah, ini untuk posisi teksnya. Jadi kan nanti misalnya nama peserta, lalu titik 2, lalu di posisi berikutnya ini adalah teks nomor pesertanya gitu. Nah, kemudian untuk menggunakan tabulasi ini, bagaimana caranya agar titik 2-nya lurus dengan ini? Nah, kita coba. Jadi tempatkan kursor di ujung baris ini, lalu pada keyboard tekan tombol Ctrl dengan Tab. Tekan Ctrl dengan Tab, lihat kursor menuju ke sini. Kalau kita lihat di sini, lihat kursor yang ini akan lurus dengan tabulasi yang pertama tuh, lihat. Jadi di sini kita ketikkan titik 2. Lalu untuk menuju ke tabulasi berikutnya, tekan lagi Ctrl Tab. Nah, sehingga dia akan menuju ke tabulasi kedua. Dia kursornya lurus dengan tabulasi kedua gitu. Untuk bawahnya, biar lebih gampang, kita copy ya. Jadi kita copy dari sini sampai sini. Jadi setelah huruf A, kita blok sampai sini. Lalu pada keyboard tekan Ctrl C.
simpan di akhir baris ini, tekan Ctrl V, simpan di akhir baris ini, tekan Ctrl V, simpan di akhir baris ini, tekan Ctrl V, sehingga titik 2-nya lurus. Nanti teksnya pun nanti akan lurus di sini. Oke, kemudian ini kalau kita lihat terlalu mepet ya. Jadi tulisan atau judul kartu peserta dan seterusnya terlalu mepet dengan identitasnya. Jadi di sini kita berikan spasi lebih besar. Jadi tempatkan kursor di akhir baris ini, atau pokoknya di baris ini, boleh di tengah, di awal, di akhir. Intinya di baris ini kita tempatkan. Lalu pada menu home, klik di ikon line and paragraph spacing, terus kita pilih yang ini 1,5. Jadi kita memberikan jarak spasi 1,5, sehingga lihat ini jaraknya jadi lebih jauh. Kalau tadi kan mepet ya. Kemudian sekarang tinggal kita buatkan titik mangsa. Nah, kita buatkan titik mangsanya di sebelah sini. Jadi kita buat boleh dengan menggunakan tabulasi lagi, atau boleh juga kita dengan menggeser posisi left indent-nya. Di sini saya akan lakukan dengan menggeser left indent ya. Caranya kita blok dulu semua area yang nanti akan kita gunakan untuk mengetikkan titik mangsa ya teman-teman. Jadi nanti di sini kan titik mangsanya, kotanya apa, tanggalnya berapa, lalu di sini kepala sekolah gitu. Oke, kita blok dulu semua garis dari sisanya seperti ini. Terus kita geser left indent-nya. Nah, ini left indent ya. Ini ada yang pertama first line indent yang paling atas, yang kedua hanging indent yang kecil. Jadi yang runcing ke bawah first line indent, yang runcing ke atas hanging indent. Nah, yang harus kita drag adalah yang left indent, yang kotak kecil paling bawah. Nah, kita drag, misalnya kita drag di posisi ini. Nah, sehingga nanti kalau kita tempatkan kursor di sini, dia akan langsung posisi baris pertamanya di sini. Jadi di sini kita ketikkan titik maksanya misalnya kota contoh. Kalau misalnya di Bandung berarti Bandung, koma misalnya 1 Juni 2025 gitu. Kalau dirasa terlalu kiri, terlalu kanan, misalnya kita blok lagi seluruhnya. Kita ulang lagi, kita blok dari sini sampai sini. Nah, kita geser lagi left indent-nya ke sini. Oke, segitu misalnya. Terus di bawahnya misalnya kepala sekolah, koma. Terus kita kasih jeda 2 baris, dan di sini kita berikan atau ketikkan nama kepala sekolahnya. Misalnya nama Capsek aja. Koma MPD. Kemudian di bawahnya NIP. Lalu kita ketikkan NIP-nya. Misalnya ini saya ketik NIP sembarang aja, 123456678 spasi 1234556 spasi 1 spasi 123. Gitu. Kemudian nama Capseknya, nama kepala sekolahnya kita blok lalu beri cetak tebal. Nah, oke, jadi sampai pada tahap ini kita sudah kita baru membuat kerangka kartu pesertanya, baru membuat satu. Nanti kalau kita sudah menghubungkan dengan mail merge, baru kita copy ke sebelah kanan dan lain-lainnya. Jadi sampai di tahap ini kita simpan dulu. Cara menyimpannya, tekan tombol F12 pada keyboard sehingga muncul nanti kotak dialog save as, atau bisa juga teman-teman langsung tekan icon save yang ada di sini, atau bisa juga file kemudian save as, boleh. Pokoknya intinya munculkan saja kotak dialog save. Nah, kemudian kita simpan di folder yang sudah kita siapkan. Misalnya saya simpan di folder yang tadi sudah saya siapkan, misalnya di sini. Saya simpan di contoh. Nah, kemudian untuk nama formatnya, misalnya kita kasih saja format kartu misalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, setelah kita ketikkan nama filenya, pada pilihan Save as Type kita wajib memilih ini, Word 97 2003 dokumen. Wajib memilih ini ya. Kemudian kalau sudah, klik tombol Save. Nah, kemudian langkah berikutnya, nanti kan kita akan membuat kartu peserta ujian yang ada fotonya. Jadi sekarang kita siapkan dulu fotonya. Jadi untuk menyiapkan fotonya, silakan kalian buat saja sebuah folder. Contoh di sini saya membuat folder data foto, lalu foto-fotonya tinggal simpan di sini. Kemudian yang wajib diperhatikan adalah semua tipe fotonya harus sama. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan JPG, maka harus JPG semuanya. Kalau kalian mau menggunakan PNG, maka harus PNG semuanya. Jadi tidak boleh yang satu JPG, yang satu PNG, dan seterusnya gitu. Kemudian kalian berikan nama di setiap file foto ini, nama yang unik. Dalam artian nama unik itu tidak boleh ada nama yang sama, dan setiap nama foto mewakili nama dari masing-masing orangnya. Nah, sebagai contoh di sini saya membuat nama filenya di sini Abdul, di sini Agus. Kalian juga boleh membuat nama filenya dengan nama lengkap dari masing-masing siswa. Tapi saya sarankan nama lengkapnya tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau mau ada spasi, kalian kasih dengan
underscore. Jadi misalnya Abdul Gofur misalnya, berarti Abdul underscore Gofur gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini saya kembalikan ke yang tadi ya. Jadi intinya setiap nama foto dikasih nama file yang mewakili masing-masing nama orang yang memiliki foto ini. Oke, itu untuk fotonya. Kemudian langkah berikutnya, sekarang kita buatkan data pesertanya. Jadi untuk membuat data pesertanya, ini kita minimize dulu, lalu kita buka aplikasi Excel. Di sini saya buka Excel. Kemudian kita klik blank workbook. Lalu di sini kita buatkan kolom-kolomnya. Jadi yang kita buat kolomnya itu adalah yang data-datanya ada di sini. Jadi nomor peserta, nama, kelas, ruang, kemudian foto, gitu. Oke, kita mulai. Kita klik lagi di Excel-nya. Jadi di sini kita buat, boleh kita isi dengan nomor dulu ya untuk nomor urutnya. Kalaupun tanpa nomor urut boleh. Misalnya kita buat tanpa nomor urut boleh juga. Misalnya ini nomor peserta. Terus kita tekan panah kanan, di sini nama. Kita tekan panah kanan lagi, misalnya kelas. Panah kanan lagi, ruang. Lalu panah kanan lagi, foto. Nah, misalnya seperti itu. Untuk lebar kolomnya silakan tinggal disesuaikan. Ini saya perbesar ya. Silakan tinggal disesuaikan karena nanti ini tidak berpengaruh ya. Jadi lebar kolom yang ada di data Excel ini tidak berpengaruh ke format kartu pesertanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nah di sini tinggal kita isi datanya. Misalnya di sini nomor pesertanya 001 garis miring PSAT garis miring 2025, yang bawah 002 garis miring PSAT 2025 garis miring PSAT garis miring 2025 dan seterusnya. Kemudian namanya juga sama, silakan diketikkan. Misalnya di sini Abdul Surabdul. Kelas misalnya 7A. Ruangnya ruang 1 misalnya. Nah, foto yang harus kita ketikkan di sini adalah nama file foto dari nama orang tersebut. Contoh di sini ini namanya Abdul Surabdul. Nah, fotonya yang harus kita ketikkan di sini adalah nama foto dari orang tersebut. Nah, nama foto dari Abdul Surabdul ini adalah Abdul. Jadi di sini kita wajib mengetikkan nama fotonya Abdul. Pokoknya yang kita ketik di sini adalah nama file foto dari orang yang bersangkutan. Contoh nanti misalnya ada Beni. Nah, di bawah misalnya ada Beni, pastikan di sini kalian mengetikkannya nama filenya Beni gitu. Nah, ini saya percepat. Nah, sehingga hasil akhir dari data yang saya masukkan adalah ini. Jadi, ini sebagai contoh saja saya memasukkan sebanyak 14 orang atau 14 data. Gitu. Kalau sudah, ini tinggal kita simpan. Cara menyimpannya seperti biasa, tinggal tekan F12. Lalu, nah ini usahakan saya sarankan simpan di folder yang sama dengan tempat kalian menyimpan format kartu peserta yang tadi. Jadi tadi kan saya membuat kartu pesertanya di folder contoh. Nah, di sini saya buat di sini. Jadi si database-nya juga, file Excel-nya juga si file Excel yang sedang kita buat ini simpan juga pada folder yang sama. Misalnya saya buat dengan nama data peserta gitu. Data peserta, boleh pakai spasi. Kalau sudah klik tombol save, ini boleh Excel workbook saja tanpa harus memilih yang 97/2023. Tapi kalau yang tadi formatnya wajib memilih yang 97/2023. Oke, kalau sudah kita klik tombol save. Kalau sudah ini harus ditutup ya, karena ini kalau dalam kondisi terbuka tidak bisa kita hubungkan dengan format kartu pesertanya. Nah, kalau udah ditutup, kemudian langkah berikutnya tinggal kita hubungkan dengan format kartu pesertanya. Nah, cara menghubungkannya adalah masuk ke menu mailing. Jadi pastikan kita sudah membuka lagi format kartu pesertanya. Masuk ke menu mailing, kemudian select recipient, lalu use an existing list. Lalu kita cari tempat di mana tadi menyimpan file Excel-nya. Tadi saya simpan di folder contoh dan kita pilih yang ini. Ya, jadi kita klik yang tadi, ini nama filenya data peserta, lalu klik open. Nanti muncul seperti ini, kita langsung OK. Kemudian tadi kan saya membuat datanya di sheet 1, jadi ini sudah terpilih sheet 1. Kalau tadi kalian menggunakan 3 sheet dan menyimpannya di sheet 1, pastikan kalian memilih sheet yang bersangkutan. Kalau udah, klik OK. Nah, sehingga sekarang ini sudah aktif menu-menunya. Kemudian langkah berikutnya kita klik dulu di sini, di akhir nomor peserta, di sini baris nomor peserta. Kemudian pada menu mailing, klik insert merge field, lalu kita pilih yang ini. Ini nomor peserta. Lalu klik yang di data berikutnya nama siswa. Insert merge field, nama. Klik lagi di sini.
insert merge fill, kelas, klik lagi di sini, insert merge fill, ruang. Oke, nah khusus untuk foto, caranya adalah seperti ini. Pertama kita klik di area tempat kita akan menyimpan foto, kemudian masuk ke menu insert, lalu pictures lagi, dan kita cari file foto yang akan kita masukkan. Saya sarankan ambil saja foto yang pertama aja. Jadi foto siswa paling pertama itu adalah Abdul misalnya. Jadi kita klik di sini. Kemudian nah, jangan kita klik tombol insert secara langsung. Jadi kita kliknya di tanda panahnya ini nih, teman-teman. Jadi setelah kita pilih fotonya, klik insert pada tanda panahnya, lalu kita pilih ini, link to file. Oke, kalau sudah fotonya akan masuk. Sebelum kita otak-atik, kita harus perkecil dulu fotonya karena ini terlalu besar. Karena terlalu besar, jadi kita lakukan cara yang sama seperti tadi ketika kita mengecilkan ukuran dari logonya. Jadi kita drag di sudutnya ya, boleh sudut kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Pokoknya posisikan agar fotonya proporsional dengan kotak yang sudah kita sediakan tadi. Boleh dengan seperti itu, boleh juga kalau misalnya kalian mau lebih cepat, setelah kita memasukkan fotonya tadi, nah tadi kita masukkan fotonya seperti ini, boleh juga kita langsung mengubah ukurannya dengan mengubah angkanya. Jadi kita klik di gambarnya, lalu picture format. Nah, di sini height-nya kita ganti, misalnya kita kasih saja 2 misalnya. Ketikkan 2 lalu enter. Nah, kita lihat sekarang dia ukurannya langsung berubah menjadi kecil. Lebarnya hanya 2 cm saja. Kalau misalnya kurang, tinggal teman-teman sesuaikan lagi, misalnya kasih 2,1. Saya kasih 2,1 aja. Walaupun di sini berubah jadi 2,12. Biarkan, intinya posisikan atau ukurannya silakan tinggal disesuaikan saja dengan keinginan. Kemudian langkah berikutnya, agar nanti fotonya berubah-ubah sesuai dengan nama foto dari masing-masing orang, maka caranya adalah seperti ini. Pertama, pada keyboard tekan tombol Alt dengan F9. Nah, sehingga muncul seperti ini. Alt dengan F9. Kalau misalnya tidak muncul seperti ini, menekan Alt F9, coba kalian tekan tombol Fn Alt dengan F9. Jadi Alt F9 atau Fn Alt dengan F9 sehingga muncul seperti ini. Nah, kemudian kita lihat nih, ini kan nama fotonya nih Abdul ya. Nah, ini Abdulnya dihapus. Pokoknya nama orangnya ini dihapus, tapi titik JPG-nya jangan. Ini kita hapus ya. Cara menghapusnya ini ya. Jadi tempatkan kursornya di antara huruf terakhir di namanya dengan titik ya. Nah, pokoknya kita klik di sini kursornya, lalu tekan tombol backspace pada keyboard. Sampai sini. Kemudian ini jangan dihapus ya, yang garis miring ini jangan dihapus. Kemudian pastikan kursornya di posisi ini sebelum titik JPG. Lalu masuk lagi ke menu mailing, lalu insert merge fill, lalu kita pilih yang foto. Nah, sehingga nanti akan muncul merge fill foto. Nah, kemudian langkah berikutnya, sekarang kita blok mulai tanda kutip ini nih teman-teman. Jadi mulai tanda kutip pembuka sampai tanda kutip penutup. Nah, kita blok sampai sini. Kutip pembuka sampai kutip penutup kita blok. Lalu pada keyboard tekan tombol Ctrl dengan F9. Kalau tadi Alt F9, kalau sekarang Ctrl F9. Kalau tidak ngefek, coba tekan seperti tadi Fn Ctrl dengan F9. Sehingga ada muncul ini nih, kurung kurawal tambahan gitu teman-teman. Nah, kemudian tanpa mengetik apa-apa lagi, jadi jangan dulu dipindah kursornya, langsung kalian ketikkan if true, if spasi true spasi gitu. Nah, oke, kalau sudah, kalian tekan lagi tombol Alt dengan F9 atau Fn Alt dengan F9. Kita lihat ini belum begitu terlihat hasilnya, masih kembali ke foto yang tadi, tapi kita coba klik preview result. Kita lihat nomor pesertanya sudah mengacu ke tabel yang tadi, namanya juga sama, fotonya mengacu ke fotonya Abdul. Sekarang kita coba klik next. Pastikan fotonya sekarang berubah. Ini Agus, fotonya Agus. Next lagi, berubah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti mailbot-nya sudah terkonek, sudah beres ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hilangkan garisnya. Karena kan kita tidak menginginkan garisnya ini muncul ya teman-teman. Nah, cara menghilangkan garisnya, kita klik di sudut kiri atas yang ada ikon ini. Jadi pastikan kursor mouse-nya ada di area tabel yang di dalam ini. Misalnya di baris ini nanti muncul ikon yang ini, yang kecil ini. Lalu klik. Kemudian klik kanan pada area yang di blok. Lalu table properties. Lalu di sini pilih pada table. Lalu border and shading. Dan di sini kita pilih ini, no one.
Artinya kita menghilangkan garisnya. Kalau sudah oke, oke lagi. Nah, hasil akhirnya jadi seperti ini. Kemudian sekarang ini kan nama tulisan kepala sekolah dengan nama kepala sekolahnya terlalu pendek ya. Jadi kita kasih spasi saja yang lebih di sini ya, teman-teman. Jadi kita klik di baris yang tulisannya kepala sekolah, lalu masuk ke menu home, klik di menu di icon line and paragraph spacing, lalu kita berikan 1,5. Atau kalau misalnya mencukupi, kita coba 2. Kalau 2 terlalu lebih, berarti 1,5. Pokoknya intinya jangan sampai kalau kita menambahkan spasi, si ukuran kotaknya menjadi bertambah gitu. Kalau misalnya 2 cukup nggak nih? 2. Oh, cukup ya. Jadi dengan ukuran 2 cukup. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin langsung memasukkan tanda tangan kepala sekolahnya di sini, bisa juga ya. Atau misalnya kalau memang kalian mau langsung tanpa menggunakan tanda tangan, berarti nanti tinggal copy ke sini. Ini kalau misalnya kalian mau memasukkan tanda tangannya, tanda tangan kepala sekolahnya langsung di sini. Nah, caranya adalah masuk ke menu insert. Dengan catatan pastikan kalian sudah punya file tanda tangan kepala sekolahnya. Oke, masuk ke menu insert, pictures lagi. Lalu cari foto tanda tangannya. Contoh di sini saya sudah punya foto tanda tangannya, lalu klik insert. Sama seperti tadi, ini kita perkecil saja, misalnya langsung ke ukuran height-nya. Kita kasih saja misalnya 2 lah. Nah, biar nanti dia lebih kecil. Kalau misalnya kurang kecil, tinggal kecilkan lagi. Nah, sekarang agar posisi tanda tangannya bisa ditempatkan sesuai dengan keinginan, masuk lagi di menu picture format, lalu klik lagi wrap text, lalu pilih yang behind text. Jadi untuk tanda tangan sebaiknya pilih yang behind text. Kemudian ini kita geser. Kalau misalnya susah digeser, teman-teman klik lagi di menu select, di menu home ya, di menu home, select, lalu select object. Nah, baru di sini kita bisa memindahkan gambarnya. Untuk memindahkan gambar, pastikan teman-teman drag di area tengah-tengah gambarnya ya teman-teman. Gitu. Seperti ini. Ini kita sesuaikan. Kemudian ini kalau kita lihat kan masih ada warnanya nih. Nah, untuk menghilangkan warnanya, masuk lagi ke menu picture format, lalu recolor, lalu set transparent color. Nah, kemudian nanti kan kursornya berubah jadi begini nih. Nah, tinggal arahkan ke area background-nya. Artinya, yang kita klik ini akan kita set menjadi transparan. Oke, kalau udah, tinggal kita atur lagi sehingga hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah ini selesai satu format kartu pesertanya, langkah berikutnya tinggal kita copy ke kotak yang di sampingnya. Oh ya, tadi ada yang kelewat ya teman-teman. Jadi masuk lagi ke menu mailing. Lalu matikan preview result. Nah, di sini kita harus memasukkan rule next record ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada yang kelewat. Jadi setelah nomor ruang ya. Setelah ruang kita klik tempatkan kursor di akhir, lalu masuk ke menu rules, lalu di sini kita pilih next record. Maksudnya adalah agar ketika nanti kita copy ke sini, datanya berubah menjadi data orang selanjutnya, gitu ya. Oke, kemudian langkah berikutnya tinggal kita copy ke sini. Cara mengkopinya adalah kita blok saja, boleh dari atas ke bawah, nah, seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga dari bawah ke atas, seperti ini. Oke, saya blok dari atas ke bawah ya. Jadi saya blok dari sini, pastikan baris yang pertama tadi, nah ini kan ada baris pertama yang kecil ini nih, pastikan diblok mulai dari baris itu. Kita blok sampai ke sini. Kalau sudah terblok, tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu simpan di sini kursornya, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, kalau ternyata dia menambahkan enter satu baris, langsung saja kalian tekan backspace pada keyboard. Nah, agar enternya tidak terambil, enternya terhapus gitu maksudnya. Oke, simpan lagi di sini, tekan Ctrl V, tekan backspace. Simpan 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 lagi di sini, tekan Ctrl V, tekan backspace. Simpan di sini, tekan Ctrl V, tekan backspace. Oke. Nah, khusus untuk data yang terakhir, nah ini untuk rule next record-nya kita hapus. Cara menghapusnya adalah kita tempatkan kursor di ujung baris yang ini, lalu tekan tombol backspace pada keyboard. Seperti itu. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini fotonya masih foto yang sama, tidak apa-apa karena memang kita belum melakukan preview result. Jadi kita coba klik preview result. Nah, sekarang sudah berubah foto orang-orangnya. Kita coba dimulai dari
awal record kita lihat ini untuk foto Abdul, ini foto Agus dan seterusnya nih sudah sesuai dengan foto masing-masing orangnya. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita finish atau kita selesaikan proses mail merge ini. Nah, untuk proses finishnya bisa kita langsung cetak ke printer atau bisa juga kita menyimpannya ke dalam sebuah file. Jadi kan tadi kita sudah mengisi sebanyak 14 data, sementara ini yang sudah jadi baru 8. Jadi untuk mengenerate seluruh data, caranya adalah klik menu Finish Merge. Kemudian kalau kita mau membuatnya ke dalam sebuah file, tinggal kita klik Edit Individual Document. Lalu di sini kita pilih All, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya kita akan dibuatkan sebuah file baru berisi data kartu peserta sejumlah orang yang kita masukkan ke dalam data peserta tadi. Kita tadi mengisi datanya sebanyak 14, maka di sini pun akan ada 14 orang, 14 kartu peserta. Kita lihat ya. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Sisanya yang belum ada datanya, nah ini kita lihat datanya kosong dan fotonya pun akan kosong. Seperti itu bisa kita simpan. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai, tinggal kita simpan dengan nama file yang baru. Kemudian kita kembali ke file yang format kartu tadi. Jadi kalau yang tadi itu kita simpan atau kita generate ke dalam sebuah file. Dan untuk cara yang kedua bisa juga kita langsung finish dengan mencetaknya ke printer secara langsung. Jadi klik Finish Merge, lalu Print Individual Document, klik lagi All, lalu OK. Nanti akan muncul kotak dialog print seperti ini. Tinggal kita klik OK, maka nanti akan dicetak seluruh data siswa yang sudah kita masukkan ke dalam database yang ada di Excel tadi. Gitu. Nah, seperti biasa, buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa di-download di deskripsi video. Link downloadnya sudah saya sertakan di sana. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.